Jangan tinggalkan hamba begini, Paduka. Kalian mau apa? Apa maksud kalian? Periksa dia. Ada barang berharga apa di tubuhnya? Kalian mau apa? Jangan sentuh Paduka kami. Paduka apa lagi? Sudah 5 tahun tak jumpa Baginda Kaisar. Masuk istana terasing berarti sudah dibuang. Kamu, Benar. Minggir sana. jangan sentuh Paduka kami. Meski di istana terasing, dia tetap selir yang diangkat Baginda sendiri. Paduka biasa baik pada kalian. Paduka baru saja. Kalian sudah berani begini padanya? Tidak takut kena kutuk langit? Kalau bisa, suruh dia minggir. Coba lihat matanya. Matanya terbuka. Hari ini kan festival lampion. Omong kosong apa lagi? Kayak mayat hidup lagi. Apa yang terjadi? Kok pusing banget ya? Paduka, Paduka. Syukurlah Paduka baik-baik saja. Kepala pening karena masuk angin dingin. Masuk anginnya belum sembuh. Kok dia dengar omonganku? Sari Wijaya, ini bukan tokoh utama novel yang kubaca? Jangan-jangan aku lintas zaman? Ternyata aku lintas zaman jadi tokoh di buku. Selir istana terasing yang mati di awal cerita. Tidak, aku tak mau tinggal di sini selamanya. Harus cari cara temui kaisar bangsat itu. Paduka selir, jangan ucapkan itu. Ini kejahatan berat bisa dipenggal. Aku sampai bersuara keras. Yang mulia, cobalah makan sedikit. Bersihkan saja. Beta tak bisa makan. Bersihkan saja. Bagaimana mereka bikin paha ayam bisa seburuk ini? Harus aku ini yang turun tangan. Sudah tengah malam. Yang mulia, mau makan larut malam. Tidak perlu. Beta mau jalan-jalan keluar. Jangan ikut. Yang mulia seharian tak makan minum. Bagaimana ini? Sudah tengah malam. Kenapa masih ada orang di dapur kekaisaran? Wah, harum sekali. Kok tak ada hidangan Muzau? Astaga. Berdiri dan bicara. Kebetulan ya kamu. Kamu juga datang untuk makan? Kamu, kok aku lihat agak familiar? Tidak, tidak. Pasti tidak. Kamu pasti salah lihat. Wah, ganteng banget. Kamu yang bicara. Nyatanya tak ada suara. Kenapa beta bisa dengar suara? Lihat hidung dan mata ini. Bersinar begitu. Kok mirip mahasiswa laki-laki? Mahasiswa laki-laki itu apa? Lihat pakaiannya. Jangan-jangan dia kasih istana? Kamu Pasti bukan. Sayang banget wajah tampan kayak gini. nggak kenal. Pasti kamu pengawal istana ya? Dia nggak kenal beta. Menarik. Kak pengawal. Aku dayang dari istana mana ya? Nama aku. Hamba bernama Tanya Putri. Hamba cuma kelaparan. Jadi keluar cari makanan. Aduh, jangan dilaporin ke atas ya. Tolong, tolong.
Ini Tania Putri buatan hamba. Kakak capek, coba cicip. Aku minggat dulu. Kalau kaisar bangsat itu tahu, pasti hamba dipenggal kepala. Kamu bilang apa? Beta mana mungkin? Yang mulia, coba makan sedikit saja. Setiap hari tidak makan, badan bagaimana bisa tahan? Beta sudah bilang, beta tidak nafsu makan. Kemarin beta suruh kamu cari tahu soal dayang itu, gimana hasilnya? Hamba sudah menyuruh orang tanya ke kompleks hunian istana bagian barat. Semua bilang tidak ada dayang bernama Tania Putri. Bodoh, cari orang saja tidak ketemu. Yang mulia. Aduh, yang mulia. Gimana caranya bisa berebut perhatian kaisar ya? Di buku tulisnya, kaisar bangsat adakan lomba tari dan nyanyi. Ada selir yang tampil sangat gemilang. Langsung bikin semua orang terpukau. Dengan badan kecil kayak gini. Aku cuma bisa senam bersama. Masa harus pamer jurus bela diri militer? Paduka selir kok jadi beda banget. Kaisar brengsek itu nyebelin banget. Paduka selir kok panggil Baginda? Bima Pratama, beta ingat. Gadis keluarga Wijaya itu tinggal di sini kan? Benar. Baginda Nona Wijaya kena gangguan jiwa. Lebih baik jangan. Beta ingat, sejak dia masuk istana. Keluarga Wijaya langsung kena musibah. Sekarang tinggal sendirian di sini. Kasihan juga. Kebetulan hari ini beta tak ada acara. Beta mau lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4. Yang mulia. Aduh, hamba siapa yang tak punya mata? Kena kepala hamba, ganggu iring-iringan Baginda. Cepat keluar! Ada apa nih? Kaisar brengsek kok datang? Sudah, Buka pintu! Buka pintu! Buka pintu! Baginda Kaisar tiba. Cepat keluar sambut Baginda. Cari! Kamu bantu tahan dulu ya. Aku ganti baju dulu. Buka pintu. Ini buka pintu. Yang Kamu jalan nggak lihat ya? kok kamu di sini? Kak pengawal, tolong darurat dulu. Di sana ada orang mau bunuh aku. Tolong selamatin aku dong. Tolong. Aku traktir makan. Aduh, mohon deh. Dia ternyata belum tahu identitas beta. Menarik. Oke, aku bantu kamu sekali ini. mana orangnya? Mana? Pergi. Kak, kamu yang paling jago. Makan. Ayo ke dapur kekaisaran. Bisa lagi ngerampok kaisar bangsat. Bagaimana, enak tidak? Rasanya lumayan lah. Rasanya beda dengan masakannya. Yang mulia, coba cicipi yang itu. Masih belum ada kabarnya? Hamba sudah suruh orang tanya di tiap istana. Tidak ada dayang bernama Tania Putri. Ada, yang mulia. Hamba tahu cara cari dayang itu. Kita adakan lomba memasak di istana. Semua, baik para selir kekaisaran maupun dayang istana, berhak ikut. Pemenang dapat hadiah. Karena Nona Tania Putri ini suka hidangan Eshan, kita adakan lomba memasak. Untuk menarik dia datang. Bagaimana menurut yang mulia? Bagus sekali. Apa? Kaisar bangsat mau adakan lomba memasak? Paduka selir, Baik. Aku diam saja. Ngapain aku latihan menari keras-keras selama ini? itu bukan menari, Paduka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4. Cakrawala luas adalah cintaku. Penonton, angkat tangan kalian. Itu kayak dukun lagi beraksi. Sial saja nasibku. Gak usahlah berebut perhatian kaisar. Aku cuma numpang hidup sampai mati saja.
Paduka, hamba dengar. Pemenang lomba memasak ini dapat hadiah. Apa hadiahnya? Gaji persembahan dari kawasan barat jauh. Rempah wangi senilai 56 juta rupiah. Dan emas senilai 45 miliar rupiah. Wah, aku mulai tertarik. Berikutnya. Jangan buru-buru semua. Satu persatu. Yang mulia, jangan khawatir. Pasti ketemu. Identitasku ini tak akan ketahuan, kan? Kita semua dayang istana. Kau pikir wajahmu secantik apa? Bisa apa? Lucu sekali. Jangan-jangan ngomongin aku? Memang kenapa kalau ngomonginmu? Cuma Dayang. Wajahnya genit seperti rubah. Entah dari istana mana. Kalau ketahuan mandornya, Kau bakal kena masalah. Berani-beraninya kau menghina nyonyaku. Nona? Nona? Nona dari rumah bordil maksudmu? Kamu ini. Tari, jangan hiraukan tokoh non-pemain kecil begini. Di buku pun namanya tak disebut. Betul kan, Dayanga? Ah, omongannya aneh-aneh. Bener-bener gila. Berikutnya. Sudahlah. Kurasa dia sama sekali tak ada di sini. Yang mulia, Tari, sekarang ini belum tengah hari. Buat apa kau ajak aku datang segini pagi? Paduka, kita memang tak punya uang untuk menyuap. Jadi baru bisa dapat giliran masuk dapur kekaisaran. Setelah lewat tengah hari nanti. Lihat, mereka semua sama seperti kita. Kalau tidak datang lebih awal, jangan-jangan yang mulia sudah pilih juara utamanya. Lalu bagaimana Paduka nanti bisa membuat yang mulia berubah pikiran? Ah, masakan yang aku buat ini hanya satu-satunya di dunia ini. Aku tak percaya ada yang pernah mencicipinya. Tenang saja. Koki Wijaya turun tangan, satu orang setara dua. Aku yakin Kaisar Bangsat itu pasti suka. Arya, sudah lebih dari 2 jam berlalu. Masih belum bisa pilih juara utama? Menurut Ibu Suri, bebek 8 isi istimewa yang dihidangkan dari Istana Selir Ratna itu sangat bagus. hidangan apa ini? Ini namanya mie instan. Nama apa ini? Sungguh tidak pantas. Cepat ambil dan turunkan. Tunggu, beta rasa nama mie instan ini cukup menarik. Hidangkan di sini. Baik. Cepat ambil dan turunkan. Tidakkah kau lihat Kaisar sudah? Ini Siapa yang membuatnya? Panggil dia menghadap beta. Apakah kau tahu betapa besarnya dosa menipu penguasa? Ampun yang mulia, ampun, ampun yang mulia. Kalau sampai Kaisar Bangsat itu? Yang mulia tahu aku keluar diam-diam dari istana terasing. Dia pasti penggal kepalaku. Nanti kau gantikan aku pergi. Setelah ambil hadiahnya, kita berdua makan daging bakar. Aku tak bisa mengkhianati Paduka. Paduka dia. Yang mulia, ampunilah hamba. Hamba tak bisa memberitahu yang mulia. Hamba mohon dihukum. Kak. Kenapa juara utamanya belum keluar? Juara utama apa? Dayang ini pakai nama palsu. Ketahuan Baginda. Kayaknya bakal diseret buat dipenggal. Apa? di hadapan Baginda masih berani tutup-tutupi. Ini dosa menipu penguasa. Pengawal. Seret dan pukul sampai mati. Ibu Suri. Hentikan! Tari! Kau minggir. Paduka. Dia cuma gantikan aku ambil hadiah. Atas dasar apa kalian mengpenggal kepalanya?
Kau... Kau, Dia... Kau ya, Kak Pengawal. Tokoh non pemain 1, tokoh non pemain 2. Selir licik itu, nenek sihir tua. Kau... Astaga, jangan-jangan dia si kaisar bangsat. kau, Kurang ajar. Yang mulia, orang ini begitu tak tahu aturan. Sama sekali tak pantas. ibunda, soal ini beta yang akan putuskan. Kalau begitu, mie instan ini kau yang masak. Terimalah hadiahmu, Kau tak jadi penggal kepalaku? di hatimu beta. Suka penggal kepala orang? Bukan, tentu bukan. Di hatiku, kau itu disukai semua orang, sampai bunga pun mekar, semua heboh melihatnya. Maaf ya, salah suasana. Hadiah. Bukan emas, kau... Berkata begitu. Tak mau terima hadiah dari beta? Bukan, aku mau... Karena juara sudah terpilih, bubarlah. Beta masih ada urusan. Baik. Berdiri. Beta perlu bicara denganmu. Aku datang. Paduka Ibu Suri. Sari Wijaya dia... Jangan panik. Tak kusangka dia tidak mati. Perkara memfitnah keluarga Wijaya dulu. Jika hal ini sampai diketahui Kaisar, akibatnya tak terbayangkan. Cepat cari cara untuk menyingkirkannya. Sangat canggung. Bisakah dunia ini menghapusku saja? Bagaimana mungkin dia tokoh utama? Aku akui dia tampan, tapi sama sekali tidak seperti Kaisar di drama televisi. Apakah mataku ada di atas kepala? Senyap sekali, senyap sampai aku ingin. Kau tak punya mata? Maaf ya, aku yang tidak melihat. Beta naik takhta di usia 17, lakukan amnesti besar. Beri anugerah pada pejabat berdasa. Sejak naik takhta, tak pernah beta bermalas-malasan. Kamu sudah lelah, bro. Beta tahu, yang terpenting bagi keluarga kerajaan adalah memperbanyak keturunan. Meneruskan garis keturunan. Barulah kerajaan bisa langgeng dari generasi ke generasi. Tapi di harem yang penuh selir, tak satu pun. Wah, masa sih? Beta ingin kamu jadi pejabat pangan kekaisaran beta. Aku nggak mau jadi istrimu. Ternyata cuma jadi juru masakmu. Aduh, mulut sialan. Kenapa bicaramu secepat itu? Sangat canggung. Ada lubang nggak? Pengen sembunyi di lubang. Tak perlu malu. Di istana, perempuan yang ngarep bisa memiliki beta. Banyak sekali. Kamu hanya perlu melayani saat beta makan. Waktu lainnya, lanjut kerja di istana terasing. Kamu lumayan perhatian juga. Meski beta izinkan kamu melayani di hadapan kaisar. Tapi pikiran yang tak pantas, jangan dimiliki. Jadi suruh aku kerja double gini? Tampaknya, baik kehidupan dulu maupun sekarang, tak bisa lepas dari nasib pekerja biasa. Baik, diterima. Siapa yang mau mondar-mandir di depanmu? Orang yang narsis banget. Kamu. Yang mulia. Ibu Suri Kambu sakit kepalanya. Sedang cari-cari yang mulia di mana-mana. Memang nenek sihir tua. Sekarang pasti sedang main drama cari mati. Minta Kaisar adakan seleksi calon selir, kan? Kalau harem sudah penuh, buat apa lagi seleksi calon selir? Beta sudah putuskan. Ibu Suri, Hari ini ibu dengan dia, beta tak ada niat padanya. Cuma mengangkatnya jadi pejabat pangan. Baginda belum tahu dia itu Sari Wijaya. Baiklah, aku Ibu Suri sudah lelah. Anakmu mohon pamit. Tari Lestari. Kau bilang Kaisar bangsat itu? Otaknya bermasalah ya? Paduka Selir. Sudahlah. Tak usah dibahas lagi. Aku ini kan kepala koki hotel mewah. Kaisar bangsat ini. Cuma karena semangkok mie instan,
Suruh aku masak buat dia. Bukan, kalau bukan karena ledakan gas, aku Sariwijaya mana sampai begini. Paduka Selir, Tetap saja kamu, tari lestari yang harum dan lembut ini paling manis. Tenang saja, nanti ku bawa kau keluar istana. Paduka Selir tak suka di istana. Di istana tiap hari bisa makan kenyang, ada uang pula. Ibuku bilang, banyak orang mati-matian mau masuk tapi tak bisa. Kau tak paham soal ini. Tentu saja tak enak. Kau pernah lihat budak kerja? Terus kau pernah lihat budak kerja mana yang senang saat kerja? Tari, tunggu sampai aku ini jadi orang sukses nanti. Minta titah kaisar. Aku bakal bawa kamu keluar sana. Nanti kita buka usaha sendiri jadi bos. Bebas leluasa kan asyik? Tapi modal buka tokonya tetap harus dicari dulu. Ambilkan uang perak hadiah kemarin. Baik. Paduka, peraknya sudah datang. Wah, kaya. Hamba memberi hormat, Paduka. Nggak usah sungkan-sungkan. Aku kan selir yang dibuang, tinggal di istana terasing. Masih aja hormat-hormat. Baginda kaisar kalian aja nggak kenal aku. Paduka. Saat Paduka baru masuk istana, keluarga Paduka langsung. Paduka di istana terasing ini sudah 5 tahun. Pantas saja yang mulia tidak mengenali Paduka. Keluarga. Hamba terlalu banyak bicara. Silakan, Paduka. Yang mulia menunggu untuk makan. Tunggu sebentar. Tuan Kasim, perusahaan kita... bukan. Istana kita ini apa ada contoh selir istana terasing yang bebas setelah menjalani hukuman? Maksudmu, contoh yang dikeluarkan dari istana? Iya, betul. Dinasti sebelumnya sepertinya ada beberapa selir senior yang dapat anugerah dikeluarkan dari istana jadi biksuni. Kalau begitu, kalau aku bisa bikin Baginda senang, apa dia bakal begitu senang sampai... Paduka. Dapur Kekaisaran. Paduka sudah sampai. Kantong wewangian Paduka ini, Rempah untuk masak. tak kusangka Tuan bisa masak. Turun-temurun di keluargaku. Keluarga Wijaya turun-temurun. Bahkan ada yang jago masak juga. Silakan beri perintah, Nona Wijaya. Ini Keahlian memasak Paduka luar biasa. Menurut Yang Mulia, Paduka cuma masak untuk dia sendiri. Agak sayang kemampuannya. Lebih baik keahlian memasak Paduka diajarkan ke petugas dapur-dapur kekaisaran. Dengan begitu, keahlian Paduka bisa dikembangkan sampai makin besar. mengembangkan apa? Bukannya cuma mau aku kerja dobel. Wah, kembali lagi ke pekerjaan lama. Coba tunjukkan teknik pisaumu. Coba masak beberapa hidangan andalanmu. Setelah selesai, tukar tempat. Ayo. Pisaunya belum diasah, sudah mau motong? Persiapan matang bikin kerja lebih cepat, tak tahu? Iya, iya. Paduka sedang cari apa? Tempat sampah. Aku juga tak tahu. Sekarang tempat sampah disebut apa? Pokoknya yang bisa buang kulit kuaci. Oh, Yang di sana. Masukkan ke minyak dingin, siapa yang ajarin? Dasar belajar asal-asalan. Yang Mulia, kenapa datang sendiri ke dapur kekaisaran? Beta hari ini tak ada urusan, cuma lihat-lihat. Sudah, kau pulang dulu. Baik, Yang Mulia. Yang Mulia akhirnya tertarik pada seseorang. Parah sekali. Ini bedanya apa sama lap nenekku? Sama aja. Ini siapa yang bikin? Aku. Bener-bener bikin aku kaget. Jangan pikir aku mau puji kamu. Aku kaget karena masakanmu payah banget. Lengkap rupa aroma dan rasa, aku nggak berharap. Setidaknya warnanya harus pas dong. Karamelnya aja belum matang. Kok bisa jadi koki utama? Dapur kekaisaran dengan skill kayak gini? Kayaknya kamu lebih cocok jadi anak cuci piring. Ini siapa yang bikin? Aku yang bikin. Gugur, jelek banget.
Ini siapa yang bikin? Nggak enak. Ini, yang ini. Aku yang bikin. Masakan ini mendingan tanya nenekku gimana cara bikinnya. Nenekku masaknya lebih enak. Cuma ya dia udah meninggal. Kalian ini benar-benar angkatan paling payah yang pernah aku ajar. Kalau bisa coba aja sendiri. Nah, aku udah nungguin kalimat itu. Nah, yang ini. Itu rempah langka dan mahal loh. Tujuh belas, 18, 19, 20. Selesai. Ayo. Ayo kita ikut lihat. Aku pengen tahu, perempuan ini punya kemampuan apa. Sampai-sampai menarik perhatian Yang Mulia. Hari ini kan Kamis gila. Coba aja makan. Dijamin langsung diem. Kamis gila itu apa? Wah, saus madu mustard. Saus sambar manis pedas. Saus pedas malah khas Sichuan. Kenapa semua pada lihat beta? Aduh, makan. Hah, menurutku gorengan ini nggak terlalu... Renyah di luar, lembut di dalam, berair dan penuh sari. Saus cocolnya ini juga punya cita rasa yang unik. Wah, kalian lihat nggak? Tirulah caranya. Yang Mulia, silakan pesan. Kamu bilang mau makan apa nanti malam? Malam ini Niang... Nona Wijaya tak perlu datang. Yang Mulia tidak makan selepas tengah hari. Tidak makan selepas tengah hari? Pantas saja terlihat lemah. Sampai sekarang pun belum punya keturunan. Ratih Wijaya, kau ngomong apa lagi? Aku nggak ngomong apa-apa kok. Kamu! Kalau nafsu makan kurang, pasti ada yang salah di pikiran. Pikiranmu bermasalah. Nggak suka makan itu penyakit, harus diobati. Kau lancang sekali. Ayo ikut aku ke Taman Kekaisaran Olahraga. Beta masih ada memorandum untuk dibaca. Aduh, ayo dong. Ceng, ceng, ceng. Ini apa? Tali penyehat badan. Yang Mulia, dengarkan ya. Lompat tali ini. Olahraga aerobik yang paling aman dan mudah. Lihat wajahmu pucat. Nafsu makan kurang. Jelas-jelas jarang olahraga. Yang Mulia, lompat sama aku. Beta ini penguasa sebuah negeri. Ini tidak pantas sama sekali. Yang Mulia, kesehatan utama. Ayo cepat. 1, 2, 3. Tidak, tidak. Kenapa dia juga ada di sini? Pria tak boleh bilang tidak bisa. Benar-benar tidak bisa. Lanjutkan. Yang Mulia ini... Ada keperluan dengan beta? Beta datang, beta datang. Ah, Beta nanti cari kamu lagi. Ayo pergi, pergi. pria. Dayang dari mana ini? Lihat paduka kita, tak segera bersujud? Oh, kamu toh selir licik itu. Oh, kamu toh selir licik itu. Lancang, berani tak hormat pada paduka. Untungnya aku lincah. Yang lihat bisa mengira, kalian lagi syuting drama pendek. Kamu mau apa? Langsung tampar. Paduka memberimu tamparan. Kamu malah berani menghindar? Lah aku ngelak, kenapa? Siapa bilang cuma kamu seorang paduka? Kamu selir yang dibuang di istana terasing. Banding apa dengan aku, penghuni istana ini? Aku selir kekaisaran yang diangkat langsung Baginda. Meski ditempatkan di istana terasing, mana mungkin dipermalukan oleh seorang dayang biasa? Yang bawah lancang pada yang atas, tak menghormati yang dituakan. Begitu cara paduka Selir Ratna mendidik bawahannya? Aku... Tak dekati lagi kan? Ku beritahu kalian, kalau masih berani ganggu aku akan... Kalau tidak, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa pada kalian. Lari cepat sekali, tidak seru.
memang ahli berat intrik istana. Urusan perebutan perhatian di harem, gampang sekali. Beta. Baik juga kau ya. Malah bantu halangi marahi untukku. Ya, Beta memang sedang menaungimu. Kerja bagus, hadiah untukmu. Bukan. Aku cuma bercanda. Bercanda saja. Malam ini ketemu di dapur kekaisaran. Kapan? Larut malam. Sampai jumpa. Tunggu, Beta belum setuju. Kamu terlambat. Bagaimana kalau ku bilang, di jalan tadi aku macet? Percaya tidak? Hah! Jangan marah dong. Aku jamin kalau kamu datang malam ini, sangat berharga. Sudah matang. Ini kudapan tepung. Beta coba cicip. Ada isiannya manis? Beta belum pernah coba kudapan tepung seperti ini. Pasti dong. Bakpao isi krim telur, mana mungkin kamu sudah makan. Bakpao isi krim telur. Kamu dengar lagi omonganku? Hamba hanya kebetulan bertemu Sariwijaya di taman. Tapi dia bicara ngawur seenaknya, sangat tak sopan. Hamba pun tak bisa berbuat apa-apa. Dasar perempuan hina. Wabah penyakit itu gagal membunuhnya, malah membuatnya muncul lagi di hadapan Kaisar. Kalau Kaisar sampai tahu, dia adalah putri keluarga Wijaya. Dulu kau dan Ibu Suri memfitnah keluarga Wijaya. Kaisar pasti akan tahu. Lalu kita harus bagaimana? Segera cari cara. Aku ingin dia lenyap selamanya. Mana kepala dapur istana? Kenapa sarang walet Paduka Selir Ratna belum siap? Paduka Selir Ratna pagi ini tidak menyampaikan pesan. Dapur istana belum. Apa maksudmu? Tak segera siapkan, masih berani membantah? Paduka mau sarang walet merah terbaik. Kalian kerjakan dengan teliti. Kalau ada sehelai bulu pun yang tersisa, awas kepala kalian. Selesai. Kenapa Bima Pratama belum datang? Permisi, ini Nona Wijaya? Ya, ada perlu apa? Dengar-dengar masakan Nona sangat enak. Biasa saja. Nona Wijaya, ini sup manis untuk Yang Mulia, yang Nona siapkan hari ini. Ya, 1 mangkuk untukku. Ngomong-ngomong Bima Pratama mana? Kasim Pratama ada urusan. Suruh hamba antar Nona Wijaya. Nona Wijaya sesuai aturan. Hamba harus periksa dulu. Baik. Nona Wijaya, lihat masakan mereka itu. Itu masakan apa sih? Mau belajar bisa jadi muridku. Boleh, ajarin aku. Makanan apa itu? Nona Wijaya sudah dicek. Tak ada masalah. Habis makan masih mau makanan manis. Jangan-jangan nanti minta teh sore. Terus makan malam, terus makan larut malam. Ayo pergi. Paduka, sudah selesai. Pasti Sariwijaya bakal muntah dan diare. Di hadapan Yang Mulia mukanya bakal habis. Makanlah, bagus untuk kecantikan. Bagaimana rasanya? Yang mulia. Arya, kenapa kamu? Panggil tabib. Kamu kasih makan apa pada Baginda? Aku tak kasih dia makan apa-apa. Tangkap dia. Yang mulia. Lepaskan aku. Dia makan apa? Bahan yang saling bertentangan khasiatnya. Harus dipancing muntah. Yang mulia. Lepaskan. Kalau sekarang terlewat, waktu terbaik untuk menyelamatkan. Kalian benar-benar tak akan lihat dia lagi. Aku bersumpah, ini tak ada hubungannya denganku. Kalau mau meracuninya,
Kenapa tunggu sampai hari ini? Bima Pratama, Yang mulia, dengarkan dia. lepaskan. Di mana? Ketemu. Yang mulia, Cepat, cepat. Bagaimana satu suap lagi? Ini. Tangkap dia. Tangkap dia. Kalian mau apa? Dia belum lewat masa kritis. Sariwijaya mencoba membunuh Baginda. Bawa dia pergi. Aku? Yang mulia. Bagus, bagus sekali. Sudah muntah, bagus. Kenapa masih bengong? Seret dia pergi untukku. Lepaskan aku. Arya, Arya. Sudah panggil tabib istana? sudah Ibu Suri. Bagaimana keadaan Arya? Hamba laporkan, Ibu Suri. Baginda makan makanan yang saling bertentangan khasiatnya. Sekarang sudah dimuntahkan semua. Tidak apa-apa lagi. Arya, Arya. Jaga baik-baik Baginda. Perkara Sariwijaya meracuni Baginda akan ku selesaikan sendiri. Baik. Gimana ya kabar Kaisar Bangsat itu? Adakah makanan yang bertentangan dengan bubur wijen ini? Kalian datang untuk membebaskan aku? Keluar. Sariwijaya, Sariwijaya. Aku sudah susah payah menyingkirkan keluarga Wijaya. Kali ini kau malah langsung jatuh ke tanganku. Masih mau keluar? Singkirkan aku? Ini tugas utama baru apa? Di buku nggak ada bagian ini. Omong kosong. Kurasa kau sudah gila. Bukannya Ibu Suri ini cuma fokus campur tangan urusan pemerintahan? Berkaitan dengan Kaisar Bangsat, Selir Ratna, Selir Lestari, dan Selir Wang. Kok bisa nyambung ke urusan menyingkirkan NPC macam aku ini? Apa yang kau omongkan? Aku nggak ngomong apa-apa. Kalau Ibu Suri tahu, akhirnya dia dikurung di Taman Pengasingan. Mati sendirian. Anaknya wafat di usia 30 tanpa keturunan. Dinasti pun berganti. Bisa-bisa dia mati marah. Perempuan iblis. Kau ini perempuan iblis. Bawa dia ke biro hukuman istana. Dibawa ya dibawa. Lagi pula aku tak akan mati. Mati pun bisa hidup lagi. Ketemu nanti kubunuh kau duluan pakai racun. Paduka, jangan emosi. Kau ngapain sih? Aku jelas-jelas tak bilang apa-apa. Kok wajahmu? Kayak mau kena serangan jantung? Hei, mau kubuatkan 2 botol obat jantung darurat buatmu? Kamu, Aku Ibu Suri tak ingin lagi menumpahkan darah. Kalau kau mau berhenti balas dendam dan menghilang dari hadapan Kaisar, aku bisa membiarkanmu hidup. Balas dendam? Dendam apa? Maksudmu dendam karena kau habisi seluruh keluargaku. Lalu kau buang aku ke istana terasing? kau kurang ajar. Tunggu, aku cuma bercanda. Mau aku hilang? Gampang. Lepaskan aku keluar istana. Cukup keluarkan aku dari istana. Ibu Suri tidak akan penggal kepala paduka kami, kan? Betul, jangan-jangan Ibu Suri mau penggal kepala Paduka Selir. Aku khawatir sekali dengan paduka. Iya, aku juga khawatir. Kira-kira kapan paduka bisa keluar ya? Kapan bisa keluar ya? Kasim Pratama, tolong jangan ikut-ikutan bicaraku terus. Bisa nggak? Paduka, paduka. Paduka baik-baik saja? Apa paduka dipukul? Apa Ibu Suri menyusahkan paduka? Biar aku lihat lukanya di mana. Sakit tidak? Paduka. Tadi aku tersentuh sekali. Kamu yang paling manis. Ayo pulang sama aku. Paduka tidak mau menjenguk Baginda? Nggak usah, nggak usah. Dia tokoh utama, mana mungkin mati. Paduka. Ayo pergi, ayo. Bete banget. Kalau dia benar-benar tewas diracun, aku harus mulai ulang lagi. Mungkin lebih baik aku jenguk dia. Ini sama sekali bukan karena peduli dia ya. Cuma aku nggak mau mulai ulang lagi.
Nanti dia mengira aku suka dia gimana. Cuma lihat sebentar saja. Sebentar saja. Seharusnya di sini kan? Siapa? Mas, jangan berlebihan lah. Yang mulia, orang ini nekat masuk istana kediaman di malam hari. Jangan-jangan, Keluar dulu. Baik. baik. Ini apa maksudnya? Dasar bodoh. Gairah mesra berdua, ngerti nggak? Aku nggak tahu. Baginda, Coba katakan, sebagai perempuan, mana boleh berbuat seenaknya? Naik ke atap pula. Makan. Baginda pikir perempuan berdandan setiap hari bukan untuk menarik perhatian? Lalu aku tambah lagi. Tubuhmu bagus sekali. Perut berotot 8 kotak. Kalau tak ada yang mengagumi, sayang sekali kan? Aku lihat kenapa? Logikamu ngawur. Sudahlah, beta tak akan permasalahkan. Mendekatlah. Wajahnya tampan sekali. Hari ini Ibu Suri menyusahkanmu? Hari ini beta sendiri yang perutnya tak nyaman. Bukan kau yang salah. Sup manismu tadi beta suka. Beta baru dapat beberapa bahan langka. Besok larut malam, tunggu di dapur kekaisaran. Paduka, tengah malam tak tidur. Mau apa? Aku tak bisa tidur. Dadaku sesak. Kepalaku agak pusing. Aku akan panggil tabib. Jangan urus. Ini sakit hati. Hanya aku sendiri yang bisa obati. Katakan nenek sihir tua Ibu Suri itu sudah janji lepaskan kami dari istana. Sebenarnya, harusnya semua senang. Seluruh keluarga berbahagia. Tapi kok begitu terpikir, aku akan pergi dari sini. Hatiku jadi tak tenang. Apakah ini yang disebut pekerja biasa yang sudah terbiasa diperbudak? Tiba-tiba saja aku seperti orang tertindas akhirnya bangkit bersorak. Jadi agak tak terbiasa. Sadarlah, sadarlah. Mereka ini cuma tokoh non-pemain dalam buku. Ngapain aku berempati dengan mereka? Lagi pula sampai sekarang belum restart. Berarti secara default, aku boleh pergi, kan? Ya, betul. Aku kan orang modern. Ngapain harus tinggal di istana? Aku harusnya keluar dari istana, menikmati hidup bebasku. Kaisar bangsat dengan seluruh harem kekaisaran itu, makan apa, minum apa urusanku? Ya, benar. Iya kan, Tari? Benarkah Ibu Suri mengizinkan kami keluar dari istana? 100% benar. Titah Ibu Suri sangat berharga. Lihat daftar yang dipegang Kasim itu, daftar dayang yang boleh keluar. Aku lihat nama kita berdua ada di sana. Ayo pergi. Yang mulia, yang mulia, yang mulia. Ada apa sampai tergopoh-gopoh begini? Ibu, Nona Wijaya kabur. Yang mulia Kaisar, hamba pamit. Pergi liburan dulu, dadah. Bawa dia kembali untuk beta. Siap. Kak, tolong periksa. Prati Wijaya dan Yani Lestari ya. Ya. Keluar lebih awal karena sakit. Betul. Aku lihat kalian... Kak, kau belum tahu. Kami berdua sepertinya kena wabah. Cepat pergi. Terima kasih, Kak. Nona Wijaya, tunggu dulu.
Tahan mereka. Aku tak mau pergi. Kasim Pratama perlu segitunya. Apa aku ini orang yang hina? Paduka, ini semua perintah yang mulia. Bawa dia kembali. Di mana Tari Lestari? Kau bawa dia kemana? Nona Tari sedang melayani di istana. Ayo kita pergi. Tari ikut Paduka, kau menderita. Paduka, Yang Mulia, Nona Wijaya sudah tiba. Pergilah. Baik. Lawang, tega kau lihat aku. Sendirian di sini? Lawang, hatimu kejam. Kau mau apa? Kenapa kau tinggalkan Beta? Bukan kan? Bukan kan? Kenapa nadanya begitu sedih? Seolah aku yang jahat. Maksud Beta, kenapa kau mau keluar istana? Ini... Cepat pikir. Yang Mulia tahu tidak? Di istanaku ada 326 batu bata. Tapi setiap batu ini sudah kusentuh berkali-kali. Dari jumlah itu 31 keping. Sudah mulai retak halus. Kalau tidak, aku tak tahu bagaimana melewati malam panjang ini. Beta tak tahu kau. Makanya Yang Mulia, di luar istana masih ada dunia luas. Yang Mulia tega melihatku, terkurung di balik tembok istana meratapi nasib sendiri, hingga akhirnya gugur di usia muda. Yang Mulia tahu, impian terbesarku adalah seumur hidup hanya berdua. Malam di istana begitu dingin dan panjang. Kalau aku tak bisa keluar, bagaimana aku bisa bertahan? Seumur hidup hanya berdua. Pikirannya ternyata cocok dengan Beta. Beta akan pertimbangkan untuk melepasmu keluar istana. Sungguh? Baik, Beta akan buat titah. Memberimu pertanian seluas 67 hektar. Agar setelah keluar istana, kau bisa hidup mandiri. Mempermainkan perasaan kaisar muda begini? Apa tidak keterlaluan? Kalau sampai dia tahu, aku ini Sariwijaya, selir yang dibuang dari istana terasing, pasti kepalaku akan dipenggal. Kau adalah Sariwijaya. Apa? Aku kan tidak mengatakannya keras-keras. Hah? Kau adalah Sariwijaya. Bukan. Iya. Aduh, dengarkan dulu penjelasanku. Kau bukan dayang istana bernama Ratih Wijaya, melainkan selir Beta, Sariwijaya. Selama ini kau telah menipu Beta. Aduh, aku bilang pun kau tak percaya. Kau tak bilang, mana Beta tahu Beta tak percaya. Aku mau beritahu, aku bukan orang dari zaman ini. Kalian semua cuma tokoh non-pemain di buku. Kau pasti anggap aku gila. Bukan orang dari zaman ini. Sariwijaya, Sariwijaya. Beta benar-benar tak menyangka untuk bisa pergi dari Beta. Kau sampai buat cerita ngawur begini. Bukan, bagaimana kau bisa dengar? Barusan aku cuma berpikir dalam hati. Sejak pertama kali bertemu, Beta sudah bisa dengar isi hatimu. Beta pernah kira, bertemu denganmu adalah keberuntungan Beta. Kaulah orang yang sudah ditakdirkan untuk Beta. Tapi Beta tak pernah sangka, meski bisa dengar isi hatimu, kau tetap penuh kebohongan. Main-mainkan Beta dalam genggaman tangan. Tunggu, aku mainkan apa? Apa yang kumainkan? Apa aku tak layani kau makan? Atau tak layani kau minum? Ibu Suri yang suruh aku keluar istana. Kalau kau berani, cari dia saja. Apa aku langgar aturan langit? Apa salahku? Aku harus sembunyikan identitas samaran. Harus mendekatimu. Harus hati-hati jangan sampai membuat murka kuasa langit. Biar tak harus hidup lagi. Aku tak peduli lagi. Kalau berani, bunuh saja aku. Kamu bangun. Enggak. Kau adalah selir yang Beta angkat sendiri. Sungguh tak pantas kau bersikap begini.
Kalau gitu jangan penggal kepala aku. Di hatimu beta, suka sekali penggal kepala orang? Kalau gitu jangan marah-marah. Beta kapan pernah memarahimu? Kalau gitu lepaskan aku dari istana. Ini tak bisa beta kabulkan. Kenapa? Kenapa? Kau adalah selir yang beta angkat sendiri. Beta sedang di usia prima. Seorang selir minta keluar istana. Bahkan jika kita mundur 30 tahun ke belakang, tak pernah ada presiden seperti ini. Selir? Aku ini selir apaan sih? Bukankah aku baru masuk istana? Langsung dibuang ke istana Trasim? Dan dikurung selama 5 tahun? Berkelahi tak karuan. Bima Pratama. Ya, Yang Mulia. Antarkan Ratih Wijaya, Sari Wijaya kembali ke istananya. Istana yang mana? Istana Terasing. Paduka, Paduka. Yang Mulia belum makan hari ini. Sekarang aku lagi bete banget. Percaya nggak kalau tanganku gemetar bisa-bisa dia mati keracunan? Masa sih? Mati keracunan si Kaisar Bangsat? Enggak racun. Dia tokoh utama. Ngapain aku meracuninya? Urusan masak-memasak buat dia. Cari sendiri siapa yang mau. Aku nggak mau layanin lagi. Paduka! Paduka, Paduka. Paduka baik-baik saja? Ada urusan besar. Jangan-jangan Yang Mulia mau penggal kepala kita? Ibu, putrimu tak bisa menjaga ibu di masa tua. Siapa bilang dia mau penggal kepala orang? Aku tanya kamu, apa kamu bisa dengar suara batinku? Suara batin itu apa? Yaitu apa yang kupikirkan dalam hati. Lalu kenapa kamu tidak beritahu aku? Aku sudah bilang. Aku minta Paduka Selir kurangi suara saat memaki Yang Mulia. Ada ucapan yang tak pantas diucapkan. Sekarang Kaisar Bangsat itu, dia buka identitas samaranku. Dan dengar aku memakinya. Sudah berapa kali aku memaki? Bagaimana aku bisa hidup lagi? Tidak, aku tak cuma memaki dia seorang. Paduka Selir baik-baik saja? Paduka Selir, kenapa Paduka? Jangan gerak, biar aku mati dulu sebentar. Cari sensasinya dulu. Yang Mulia. Paduka Selir bilang hari ini badannya kurang sehat. Paduka. Kenapa baru datang sekarang? Ladanya mana? Paduka. Pejabat Pangan Santoso dari dapur kekaisaran bilang, lada ini lebih berharga daripada emas. Tolonglah pakai secukupnya saja. Ah, kalau sudah menemukan sesuatu, bukankah untuk dipakai orang? Ini sama aja kayak melarang orang nyalakan lampu di malam hari untuk hemat listrik. Apa bedanya? Albert Einstein pun bakal menangis. Paduka Selir, Bunda lagi bicara hal-hal yang tadi tak paham. Ini ada makanan enak, coba deh. Tari duluan ya. Gimana? Enak banget. Yang Mulia, ini bagaimana ya? Yang Mulia, sudah larut. Beta mau jalan-jalan dulu. Jelas-jelas mau cari Paduka Selir. Tari! Bunda, lihat dalamnya cukup. Cukup, bantu aku. Bunda, isi tempayan ini apa? Kok ada wangi-wangian? Seperti... Nanti juga tahu sendiri. Ini resep rahasia. Bunda sendiri. Sudah.
Beta cuma mau lihat, apakah istana terasing perlu diperbaiki. Bunda! Bilang saja aku tidak ada. Paduka Selir bilang beliau tidak ada. Paduka Selir tidak ada. Bunda, Yang Mulia datang. Cepat buka pintunya. Bunda Yang Mulia masih di luar. Cepat pergi! Yang Mulia, ini mungkin Paduka Selir benar-benar sudah tidur. Bagaimana kalau kita... Yang Mulia, Yang Mulia. Paduka Selir bilang sakit kepala kambuhan, tak bisa datang. Pergilah. Paduka Selir bilang cuaca hari ini buruk. Yang Mulia, Paduka Selir bilang kelinci melahirkan sibuk. Pergi. Baik. Paduka Selir bilang, Tak usah diteruskan. Beta akan cari dia sendiri. Tak usah ikut. Ternyata dia jatuh cinta sebegitu dalam pada Beta. Memandang lukisan lalu teringat orangnya. Beta datang. Bahkan dia pun punya sisi pemalu layaknya gadis. Beta jangan mendekat saja. Menyukai Beta itu wajar. Kau bisa langsung bilang pada Beta. Beta juga bisa kasih kau kesempatan untuk menyukai Beta lagi. Beta juga bisa kasih kau kesempatan untuk menyukai Beta lagi. Ngapain juga kau mengurung diri di pelataran ini, larut dalam kesedihan? Cuma cari gara-gara dengan Beta? Untuk menarik perhatian Beta? Sebenarnya Beta juga suka padamu. Kau pikirkan baik-baik sendiri. Kalau sudah jelas, datanglah cari Beta. Kaisar bangsat, persetan kau. Cantik sekali. Yang Mulia, ampunilah hamba. Bangunlah semuanya. Rias dahi di kepala kalian ini. Yang Mulia, ada seorang gadis di gazebo sana yang gambar untuk kami. Ayo satu persatu bergiliran. Yang sederhana 2 keping uang. Yang rumit 5 keping. Contoh gambarnya ada di buku contoh. Silakan pilih sendiri. Yang ini suka tidak? Sariwijaya, Sariwijaya. Di istana Beta, kapan ada bisnis seperti ini? Petugas penertib datang, cepat-cepat. Berdiri. Bubar semuanya. Kenapa tidak cari Beta? Tidak tertarik. Dia jelas-jelas sedang bersiap naik lagi jadi selir. Mau mengambil hati orang saja. Tapi malu mengakuinya. Ngapain malu kalau bicara tak sesuai hati? Beta tahu perasaanmu pada Beta. Beta bisa kasih kamu jalan keluar. Besok kamu kembali ke dapur kekaisaran. Siapkan makanan untuk Beta. Kamu tahu selera Beta. Mana orangnya? Yang Mulia, Paduka, kenapa kita lari? Maaf ya. Dulu waktu jualan di pinggir jalan, sering dikejar petugas penertib. Nggak tahu si kaisar bangsa tadi. Bicara apa ya? Sudahlah, nggak usah dipikir. Tari mau makan apa malam ini? Aku mau ayam panggang tanah liat yang Paduka bilang kemarin. Siap. Yang Mulia, apa kita lihat Paduka Selir? Beta kan penguasa sebuah negeri. Mana bisa terus-terusan mengunjungi seorang perempuan? Oh, beberapa hari lalu Yang Mulia. Bukan ingin cari tempat menikmati bunga plum? Hamba dengar di istana terasing di Taman Barat, katanya ada pohon plum berusia ratusan tahun. 1000 tahun.
Oh, kalau begitu beta harus lihat. Ayo pergi lihat. Paduka, ayamnya matang terus bisa dimakan. Kamu meremehkan. Padukamu ini ya. Tunggu saja lihat nanti. Kamu ambil arang lagi. Semakin banyak semakin bagus. Baik, Kekuatan cinta memang luar biasa. Selesai. Kau sudah pulang. Taruh arangnya di sana. Wangi, tarik coba dulu. Enak. Paduka Selir. Yang mulia, Bima Pratama, kita kembali ke istana. Paduka, ayam ini besar sekali. Kita berdua takkan habiskan. Kau benar juga. Bagaimana kalau begini? Ayam ini kalian simpan dan makan bersama. Kalau begitu beta terima saja. Tak enak kalau ditolak. Tari ambil arak yang kusimpan di bawah pohon. Baik, Wangi sekali. Ini bunga plum. Tebakanmu benar, memang bunga plum. Arak ini dibuat dengan merendam bunga segar. Lalu ditambah gula batu dan madu. Rasanya luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Mari bersulang. Ayo Bima Pratama tuangkan untuk beta. yang mulia, besok ada sidang pagi istana. Beta cuma minum beberapa cawan, tak apa. Ini arak buah tak memabukkan. Kalian juga duduk dan minum bersama. Terima kasih, Yang Mulia. Ayo kojak bersulang. Bersulang. Tari sudah larut. Kita harus pulang. Bima Pratama, kita juga kembali ke istana. Yang mulia berangkat. Detak jantungmu cepat sekali. Kau. Tari malam ini tidur bersama aku ya. Sari. Tari kamu harum sekali.
Kamu sudah bangun? Ini mimpi, ini mimpi. Aku mau tidur lagi. Kenapa kamu bisa di ranjangku? Coba kamu pikir sendiri. Kamu tidak. Detak jantungmu cepat sekali. Yang pasti bukan karena aku. Tari malam ini tidur bareng aku ya. Mesum, Beta pria terhormat. Beta tidak melakukan apa-apa padamu. mesum, mesum, mesum. Sungguh, Aku tidak percaya. Kamu punya berapa selir? Siapa yang kamu bohongi? Beta menjaga diri dengan baik. Sejak naik takhta, fokus hanya pada urusan pemerintahan. Belum pernah ke harem. Siapa yang percaya? Tidak ada dusta dalam kata-kata Beta. Kalau tidak percaya, bisa periksa catatan harian Kaisar. Kamu mencuri dengar lagi suara batinku. Beta juga tidak bisa mengendalikannya. Aku tidak peduli. Sudah makan ayam panggang tanah liatku? Minum arak bunga plumku juga? Masih mengambil kesempatan dariku. Kamu harus ganti rugi. Beta memang punya sesuatu untukmu. Apa itu? Gunung emas atau gunung perak? Segel permaisuri milik Beta. Apa? Paduka, bagaimana bisa menolak Baginda? Itu Baginda. Baginda ingin Paduka jadi permaisuri. Aku juga tidak bilang menolak. Bukannya aku bilang, aku perlu pertimbangkan dulu? Apa? Kau mau angkat gadis Wijaya jadi permaisuri? Tak, Ibu Suri tak setuju. Keluarga Wijaya sudah runtuh, tak punya daya bantu. Mengangkat permaisuri seperti itu? Bagaimana bisa teguh berdiri? Beta sudah Kaisar. Untuk apa bantuan? Mengapa keluarga Wijaya runtuh? Beta yakin Ibunda Kaisar lebih paham. Ibu Suri takkan pernah setuju. Beta sudah bulat tekad. Setuju. Tak setuju. Setuju. Tak setuju. Mau Beta setujui apa? Kok jalanmu nggak bersuara sih? Kamu sendiri yang terlalu asik mikir. Mikir apa? Nggak apa-apa. Cuma rasanya terlalu cepat. Belum lama lagi sudah mau nikah. Ini sulit dibayangkan. Beta menaruh hati padamu. Beta tahu. Kamu juga sudah lama jatuh cinta pada Beta. Nggak sampai segitunya juga. Jangan takut. Jalan ke depan, Beta temani kamu jalani. Kalau gitu penuhi dulu satu syaratku. Hmm? Bagaimana kalau haremmu dibubarkan dulu? Aku juga nggak mau maksa. Cuman aku mau bilang, aku sendiri di sini baik-baik aja. Kamu yang maksa aku jadi permaisurimu. Tapi kamu hari ini tidur sama selir ini, besok tidur sama selir itu. Terus aku gimana? Kalau kamu memang nggak mau, ya sudah. Baik. Beta sekarang siapkan. Apa-apaan ini? Dia beneran orang zaman dulu? Kau perempuan iblis. Karena kaulah. Baginda menyuruh kami keluar istana, lalu kami diusir begini. Bagaimana pandangan orang terhadap kami? Betul. Lihat rayuannya yang menjijikan itu. Hari ini kami coreng mukanya. Lihat Baginda masih suka? Semuanya. Anggap diri sendiri tokoh utama. Yang ini mati gantung diri. Yang itu mati dibakar. Aku ingat ada satu lagi. Yang mati bagaimana ya? Oh, racun dalam arak. Ini, Lebih baik keluar istana lebih awal. Nikmati hidup yang bebas dan puas. ini, Sial, aku lupa lagi. Pikiranku bisa kedengaran. cakar mulutnya untukku. Siap. Berhenti semua. Yang mulia. Kaisar membubarkan harem. Tindakan ini sungguh tak pantas. Sebagai pemegang tanggung jawab kerajaan, harusnya fokus pada penerus keturunan. Pembubaran harem adalah kesalahan Beta sendiri. Beta akan umumkan ke seluruh negeri. Kembalikan nama baik mereka. Kau,
Pria baik. Paduka, Tari, kau bikin aku kaget. Paduka, besok pernikahan agungmu. Tidak bisa tidur? Aku bisa tidur. Cuma makan terlalu banyak malam ini. Oh, kukira Paduka. Gugup saja. Gugup apa? Aku hanya menjalankan tugas dari atas. Pergi sana. Aku mau tidur. Ya, aku menjalankan tugas utama. Tepatnya, Hamba memberi hormat kepada Paduka Permaisuri. kenapa? Kenapa perlakukan aku begini? Aku bunuh kalian! Kamu siapa? Aku Sari Wijaya. Terima kasih sudah menolongku. Tolong bantu aku sekali lagi. Tolong bantu aku. Bantu bersihkan fitnah atas keluargaku. Astaga, astaga. Hantu, ini pasti hantu. Paduka, waktunya bersih-bersih diri. Tari, aku. Nona Wijaya, kalau kau di sini, gonggong 2 kali. Sudah kuduga pasti mimpi. Apa yang terjadi pada keluarga Wijaya? Aku cuma juru masak biasa. Bagaimana mungkin bisa menyelidiki? Nona Wijaya, tenang saja. Serahkan padaku. Aku jamin tugas selesai. Tari, cepat ceritakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bikin kesal, bikin kesal. Paduka, Keluarga Wijaya tanpa alasan jelas dimasukkan ke penjara besar. Lalu diasingkan ke negeri dingin terpencil. Kaisar bangsat itu benar-benar keji. Paduka, Jangan halangi aku. Aku mau cari kaisar bangsat itu untuk berdebat. Paduka, bukan Baginda yang turunkan titah. Saat itu Baginda sakit parah dan tak sadarkan diri. Semua urusan pemerintahan diwakilkan Ibu Suri. Bagus, aku bilang si nenek sihir tua itu. Kenapa mati-matian berusaha buang aku dari sini? Aku mau bongkar kasus itu. Aha! Aku mau racuni mereka. Paduka, jangan. Mencelakai Ibu Suri adalah kejahatan berat. Siapa bilang aku mau bunuh mereka? Cepat bangun. Yang mulia, hamba buatkan semangkuk sup. Coba cicip. Yang mulia, enak tidak? Katakan, mau apa lagi? Yang mulia, hamba mau pinjam sesuatu. Hamba mau pinjam tanda pengenal pinggang yang mulia. Yang mulia, Terima kasih, bos. Bos dermawan sekali. Malam ini hamba ajak Ibu Suri makan hidangan rebus bersama. Mau ikut? yang mulia. Biarkan saja, biarkan dia pergi.
Aku, Ibu Suri, tidak mau pergi. Hamba akan segera tolak undangan Paduka Permaisuri. Sudahlah, lagi pula tidak ada urusan. Aku, Ibu Suri, akan lihat-lihat saja. Baik, Hamba mohon dihormat kepada Ibu Suri. Ibu Suri. Nanti saat makan setengah jalan, kamu keluar dulu. Tunggu aku di luar. Ibu Suri, silakan nikmati. Kukira ada yang aneh. Ternyata cuma makan panci rebus biasa. Tentu saja aneh. Ini khusus hamba siapkan untuk Ibu Suri. Hidangan rebus jamur khas Yunan. Apa katamu? Ibu Suri maksud hamba. Hidangan rebus jamur ini segar dan lezat. Setelah memakannya, Bisa juga merawat kecantikan. Ibu Suri cepat cicip. Cepat, cepat, cepat. Keluar dan tunggu aku. Siap lihat pertunjukan. Ibu Suri, bagaimana perasaanmu? kenapa kamu punya 5 kepala? Sumpit ini kok bisa terbang? Berhasil. Di belakangmu, di belakangmu. Paduka Selir, di belakangku tak ada apa-apa. Tolong, tolong. Paduka Selir, kamu buat aku sangat menderita. Jangan mendekat, jangan mendekat. Aku difitnah. Aku orang keluarga Wijaya, hidup selalu jujur. Tapi difitnah orang licik. Aku ingin balas dendam. Sangat dingin. Di bawah sangat dingin. Paduka Selir, aku datang mencarimu. Ini salahku, Ibu Suri. Semua ini salahku, Ibu Suri. Aku yang berulang kali mengajakmu. Tapi kamu selalu menolak. Kebetulan saat itu Kaisar sakit parah. Aku jadi tak waras. Menyuruh orang tuduhmu beli jabatan. Kumohon, semua ini salahku, Ibu Suri. Kumohon, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Semua sudah dengar, kan? Tuan sejarawan istana sudah mencatat. Sudah dicatat. Semua boleh bubar. Semua selesai. Arya, terima kasih. Terima kasih kabulkan keinginanku. Aku antar kamu pulang. Aku kembali. Nona Wijaya, kamu bangun. Dokter Hendra, Dokter Hendra. Aku kembali. Semua yang terjadi saat lintas zaman ke buku. Seperti mimpi. Kadang aku berpikir, apakah mereka nyata? Istana Terasing, Tari Lestari, Kasim Pratama, Nenek Sihir, Selir Licik itu, dan Arya Saputra. Dia, Halo, aku Arya Saputra.